dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, izin, Bro. Ketika perselisihan itu terjadi, terkadang manusia itu menghakimi sendiri. Pandangan Islam sendiri itu seperti apa, Bro? Ya, mungkin belum ke pandangan Islam. Ya. Kita dalami dulu mengapa ya perlu mengatasi perselisihan. Karena perselisihan itu sesuatu yang lazim terjadi dan nyaris tidak ada komunitas, kelompok tanpa perselisihan. Ya. Baik pada skala besar, negara, bangsa, lebih besar lagi ya. Di dunia itu yang menimbulkan peperangan di satu negara, di satu wilayah, bahkan dalam skala lebih kecil yang disebut keluarga. Ada perselisihan atau mungkin perbedaan pendapat yang kemudian berkembang, mengkristal menjadi semacam antagonisme ya, antara pihak-pihak. Ya. Nah, mengapa perlu mengatasi masalah ya, sebelum kita nanti ke ajaran Islam? Ya, sebab kalau perselisihan demi perselisihan dibiarkan, waduh, betapa ramainya dunia ini ya. Dan itulah yang berakhir pada pertumpahan darah. Maka perlu yang namanya mengatasi perselisihan atau dalam bahasa agamanya islah dzatil bain. Nah, inilah konteks kita berbicara. Salah satu prinsip dari wasatiyat Islam, jalan tengah Islam, yang menjadi tema ya, bincang-bincang kita selama bulan suci Ramadan ini al-islah. Al-islah. Nah, salah satu aspek dari al-islah itu disebut islah dzatil bain, yaitu merukunkan, mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Kadang sulit mencari figur yang bisa mengatasi suatu perselisihan tersebut ya. Ya, sulit iya, tapi tidak berarti tidak ada. Ada saja ya. Saya berkeyakinan ya selalu ada figur atau seseorang, sekelompok orang yang bisa mengatasi perselisihan. Ya, dalam pandangan saya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang juga punya bakat berselisih, tapi juga saya yakin menciptakan di dalamnya ya, figur orang yang mampu ya, atau sekelompok orang yang bisa mengatasi. Itulah Nabi dan Rasul. Maka diutuslah Nabi dan Rasul sebagai figur pemersatu, ya, sebagai figur yang bisa melakukan islah dzatil bain tadi itu, yaitu melakukan perdamaian di antara kelompok-kelompok. Nah, itu yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW bahkan sebelum jadi Nabi dan Rasul ya. Masih Muhammad ya, ketika ada perselisihan dan untuk siapa yang selayaknya meletakkan kembali Hajar Aswad ya. Akhirnya yang dipilih adalah Muhammad sebelum jadi Rasul. Betul. Ya, maka disebut Al-Amin ya, karena mereka punya watak terpercaya. Maka figur yang terpercaya inilah yang bisa mendamaikan di antara pihak-pihak yang berselisih. Afwan Ayahanda, tadi kan di dalam Islam itu tentu kita sebagai acuan kita yang bisa menengahi perselisihan Rasulullah. Lalu kalau di dunia seperti yang kita lihat zaman sekarang kan perselisihan itu terjadi di mana-mana. Siapa yang layak kalau misalnya kita di Indonesia lah, di negara kita sendiri, yang patut memberikan, yang menengahi, menjadi penengah lah di antara ya, saya kira tidak terlalu penting ya siapa yang patut, yang layak. Ya. Kita yakini sajalah pasti ada
yang punya kapasitas untuk Kapasitas. menjadi penengah ya. Tapi kalau perselisihan di tingkat dunia antar negara itu sudah ada mekanisme tersendiri. Kita punya perserikatan bangsa-bangsa yang biasanya kemudian membentuk tim pendamai ya, Iya. atau organisasi-organisasi yang ada di dunia ini yang berorientasi kepada rekonsiliasi, dan itu sudah banyak terjadi ya. Artinya apa? Marilah kita optimis bahwa akan selalu ada dan akan selalu ada figur pendamai, baik perorangan maupun kelompok ya. Nah, oleh karena itulah ya, mengatasi perselisihan ini sesuatu yang perlu kita lakukan, islah dzatil bain, dengan keyakinan bahkan akan selalu ada figur pendamai itu. Dipersembahkan oleh Ayahanda, sekarang ini kan di masyarakat kita sering sekali terjadi perselisihan. Kira-kira itu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan di dalam masyarakat? Iya, perselisihan dan selisih itu karena ada perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Nah, walaupun sering terjadi juga, Kang Dwiki, karena perbedaan pendapatan. Perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan, perbedaan kepentingan. Faktor ekonomi itu ya. Faktor ekonomi, sosial, Sosial. keagamaan. Itulah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perselisihan. Izin Prof, saat ini kita sedang mengalami krisis di Indonesia, krisis moral bisa dikatakan ya Prof, karena terjadi perselisihan antar umat beragama. Kita sebagai umat muslim terkadang ada subjektif terhadap apa yang kita lihat dan kita rasakan. Ya, perselisihan yang terjadi di negara kita ini memang sangat memprihatinkan. Ada perselisihan yang bernuansa keagamaan antar umat beragama, bahkan pernah muncul menjelma sebagai konflik berdarah-darah ya. Walaupun faktornya bukan karena faktor perbedaan agama, lebih karena faktor-faktor non-agama ya, kesenjangan sosial, ekonomi, politik. Ada perselisihan yang jelas karena perbedaan aspirasi dan kepentingan politik ya, yang membuat keterbelahan, keterpecahan di tubuh bangsa, bahkan tampil dalam ujaran-ujaran kebencian, menggunakan nama-nama binatang. Ini sungguh merupakan penghinaan terhadap kemanusiaan, karena menurunkan derajat manusia ke derajat binatang. Kedua belah pihak. Ini sungguh sangat tidak beradab dan sangat kehilangan kemanusiaan. Sampai-sampai tega istilahnya ya, untuk memanggil saudaranya sesama manusia dengan nama-nama binatang ya. Ini yang saya kira harus dihindari gitu. Nah, apa faktor penyebab ya yang kalau bisa didalami ini? Menurut saya ada perbedaan kepentingan tadi. Pentingan. Ya, interest. Ya. Ada perbedaan kepentingan, interest, terjadi conflicting of interest. Pertengahan kepentingan itulah yang menjelma di dalam perselisihan, persengketaan, permusuhan, dan kemudian tampilannya itu ya kebencian, ujaran kebencian, sering praduga, ya, melihat orang lain dengan mata prasangka buruk, yang semuanya bertentangan dengan agama. Maka Islam sangat menekankan pentingnya tadi islah dzatil bain. Ya, untuk tadi adanya figur atau kelompok penengah
Kelompok penengah. Yang menjadi problem solver, yang selalu ada. Ya. Tapi kadangkala ya mediasi yang dilakukan sering tidak juga jalan ya. Tidak berbuah ya. Mungkin karena akar dari kebencian, permusuhan itu sudah sangat mendalam gitu. Dan namun kita tidak boleh kehilangan optimisme. Ya, harus selalu optimis bahwa masalah-masalah ini harus bisa diatasi. Dan terutama ya kita menaruh harapan kepada yang diberi amanat, pemangku amanat ya, untuk menjadi penengah. Nah, dari sudut Islam, islah dhatil bain, ini adalah manifestasi dari al-islah yang menjadi salah satu prinsip dari wasatiyat Islam yang menjadi watak seharusnya dari kaum beriman. Kaum beriman dianjurkan untuk menegakkan kebaikan al-islah, untuk jangan berbuat kerusakan, jangan memperkeruh keadaan dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi ya. Maka ajaran menyelesaikan perselisihan ya, ini adalah ajaran Islam yang sangat mulia. Dan oleh karena itu umat Islam harus tampil ya sebagai penengah. Maka jika ada masalah di antara kita, kata Al-Qur'an, fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Ya, bisa saudara-saudara seiman, ada perselisihan sesama Islam maupun saudara-saudara kemanusiaan, yaitu perselisihan di antara umat berbagai agama. Dipersembahkan oleh tadi dibahas dari awal tadi udah kita bahas tentang menengahi perselisihan. Salah satunya tadi dibahas tentang konflik. Konflik ini kan sudah kita lihat sering terjadi di mana, bahkan dari lingkup kecil sampai yang lingkup besar gitu. Konflik itu dari kecil saja itu sudah susah kita atasi. Lalu hal-hal baik yang perlu kita lakukan agar konflik ini tidak terus-menerus terjadi itu bagaimana? Pertama harus ada yang tergerak memprakarsai sebuah upaya mediasi. Mengatasi konflik atau perselisihan. Sebab kalau di sebuah masyarakat, sebuah komunitas, tidak ada yang mengambil prakarsa seperti itu, maka konflik akan berkepanjangan. Yang kedua, ya, figur pendamai itu yang mengatasi konflik itu harus punya niat dan punya wawasan yang luas dan jauh ke depan. Ya, bahwa konflik perselisihan itu harus diatasi. Sebab kalau tidak akan membawa keburukan bagi kehidupan bersama. Gitu. Nah, yang ketiga ya, dia itu atau mereka itu mungkin lebih dari satu orang ya, perlu kemudian secara nyata mempertemukan pihak-pihak yang bertikai, pihak-pihak yang berselisih. Sebab ya, kalau tidak ada pertemuan, tidak ada upaya mediasi, ya belum tentu konflik akan bisa teratasi. Nah, tentu di atas semua itu, ya, seorang atau sekelompok orang, mediator dan reconciler yang mempersatukan kelompok-kelompok yang bertikai itu, ya harus punya kapasitas, ya. Kapasitas moral dan dia dipercayai oleh pihak-pihak yang berselisih itu. Yang kedua kapasitas intelektual. Ya, dan kapasitas-kapasitas lain sesuai dengan kenyataan masyarakat. Kadang-kala kalau datang orang kaya ya
Mau ya mereka pihak-pihak yang bertikai, apalagi dengan harapan wah kita nih dapat amplop pulang. Ya itu sekedar artinya kapasitas yang membuat dia diterima sebagai figur Ya. nomor satu. Ya ini saya tadi menangkap dari Bang Din bahwa masalah kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi itu salah satunya menjadi hal yang mendasar yang mengarah ke memudahkan terjadinya konflik ya, Bang Din. Jadi bagaimanapun tentunya bagaimana untuk ini kembali lagi ke masalah sosial dan ekonomi juga ya, Bang Din. Bagaimana Mbak? Ya, sering konflik ya, perselisihan terjadi karena faktor-faktor non-agama. Ya. Saya sering katakan, khususnya adanya kesenjangan, ketidakadilan sosial, ekonomi, politik. Terutama ekonomi. Ekonomi. Karena ekonomi ini menyangkut perut. Manusia harus makan. Iya. Dan jika ada kesenjangan ekonomi, ini bisa menjadi faktor picu. Ya. Yang memicu, triggering factor, Yes. yang memicu dan memacu konflik. Dan sering ketika berkonflik, memprotes ketidakadilan ekonomi, dicari basis solidaritas, ditemunya agama. Nah, Akhirnya. Jadilah agama seolah-olah faktor konflik. Iya. Ya, seolah-olah faktor konflik dan agama dipersalahkan. Maka ya konflik itu susah diatasi dan sering faktor ekonomi politik membuat konflik itu bisa berujung pada mobilisasi sosial besar-besaran. Konflik menjadi besar dan kadang-kala agama tidak bisa menyelesaikan konflik seperti itu. Iya. Ya, dalam rekonsiliasi, konflik resolution, penanggulangan konflik itu ya harus dipotong akar tunjang. Dari masa akar tunjang tunggal ya. Iya, tinggal Katalah ketidakadilan atau akar serabut. banyak. Jadi banyak penyebab-penyebab tadi itu ya. Betul faktornya karena ketidakadilan ekonomi, atasilah kesenjangan ekonomi, ketidakadilan ekonomi dengan pemerataan. Dengan penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti amar atau amanah dari Pancasila, sila kelima ya. Dan akhirnya ya, semua merasa happy, merasa bahagia tinggal di negeri yang kaya raya ini, maka insya Allah konflik tidak akan mudah terjadi atau akan bisa diatasi. Nah, agama bisa membantu ya, bahwa berkonflik itu adalah keburukan, tidak membawa kemaslahatan. Agama manapun tidak mendorong adanya konflik perselisihan. Iya. Nah, ini terus terang ya, harus dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh negara. Masyarakat ikut membantu, negara ikut memprakarsai, ya, mengatasi dengan memotong akar tunjang atau akar serabut dari konflik itu. Itulah perwujudan kehidupan yang berpancasila.